Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita dalam pembelajaran tema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 2. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk KDPPKN memahami tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan kertas. Untuk KDSPDP-nya, nanti kalian diharapkan mampu membuat sebuah karya yang memanfaatkan kertas bekas. Kita akan masuk pada Ayo Mengamati. Mengapa kita harus menghemat kertas? Sedangkan kita tahu bahwa kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran 4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas, dibutuhkan 2 gelas air. Untuk lebih jelasnya, yuk kita akan simak video bagaimana proses pembuatan kertas. Kita simak bersama-sama ya. Di dalam berbagai kebutuhan, kita tidak dapat terlepas dari penggunaan kertas. Sifat fisik kertas yang ringan dapat disimpan dan digunakan kembali menjadi keunggulan sekaligus memegang peranan penting bagi generasi di masa depan. Bagaimana kertas dibuat di era yang menuntut semuanya serba berkelanjutan seperti saat ini? April memproduksi 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas setiap tahun. April beroperasi di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan prinsip keberlanjutan. Di setiap proses pembuatan kertas kami selalu dilandasi oleh kebijakan untuk terus menjaga keberlangsungan alam. Pulp dan kertas diproduksi menggunakan bahan baku pohon akasia dan eukaliptus yang ditanam di perkebunan yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Riau dengan menanam 200 juta bibit per tahun. April mengoperasikan 4 pembibitan pusat yang terintegrasi dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk menumbuhkan bibit pohon terbaik di perkebunan kami. Dalam pembuatan kertas, terdapat 3 proses kunci. Yang pertama adalah pulping. Pohon-pohon yang telah dipanen diangkut dari hutan tanaman industri ke area woodyard mill. Kayu-kayu ini dimasukkan ke dalam debarking machine untuk proses pengelupasan kulit kayu. Karena kulit kayu tidak dapat digunakan dalam pembuatan kertas. Kulit kayu dan produk sampingan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik yang dipakai di pabrik dan desa sekitar. Kemudian, batang kayu dicuci, dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil, dan dimasak di dalam digester. Proses pemasakan ini bertujuan untuk melarutkan zat lignin sehingga dihasilkan pulp atau bubur kertas. Zat lignin merupakan zat perekat fiber dalam kayu pohon. Proses selanjutnya adalah memutihkan bubur kertas atau pulp. Bubur kertas yang sudah putih dikeringkan dan dipacking di pulp dryer. Pulp kering ini dibuat dalam bentuk lembaran untuk memudahkan pengiriman. Pulp adalah bahan baku untuk produk-produk turunan seperti kertas, karton, dan tisu. Air bekas pencucian batang kayu didaur ulang untuk mencuci batang kayu lainnya dengan cara disaring terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan air. April telah berinvestasi dalam fasilitas daur ulang air dan fasilitas pemrosesan canggih dalam meminimalkan dampak lingkungan. Langkah selanjutnya, pulp harus menjalani proses kedua, yaitu paper making. Campuran pulp, air, dan bahan-bahan kimia dipompa ke dalam headbox, di mana campuran tersebut keluar melalui celah horizontal ke atas permukaan saringan yang bergerak dengan kecepatan 80–90 km per jam. Di sini, serat menyebar dan membentuk lembaran tipis
sehingga proses ini dinamakan sheet formation. Lembaran ini dimasukkan ke dalam mesin pressing, di mana 50% kadar air diperas. Lalu kertas dikeringkan dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius menggunakan sejumlah silinder-silinder metal. Proses terakhir adalah finishing. Setelah dikeringkan, permukaan kertas dilapisi oleh senyawa untuk meningkatkan kualitas kertas, dikeringkan kembali, dan dibentuk gulungan yang lebarnya mencapai 8,6 meter. Setelah itu, dilakukan proses pemotongan roll-roll kertas menjadi lembaran-lembaran kertas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan akhirnya, kertas yang telah dipotong akan dikemas untuk siap bertemu dengan pembeli. Berbagai macam kertas yang kita gunakan setiap hari tidak terlepas dari upaya April untuk terus memproduksi pulp dan kertas yang berkualitas secara berkelanjutan dan terus-menerus. April terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Setelah menyimak tayangan video tadi, sudah selayaknya kita berbangga dan bersyukur karena negara kita menjadi salah satu negara pemasok kertas terbanyak di dunia. Namun, coba diperhatikan, kita harus menghindari perilaku-perilaku seperti yang nampak pada gambar ini ya. Apakah itu? Ya, kita tidak boleh menghambur-hamburkan kertas dengan menggunakan secara tidak bijak. Sudah selayaknya kita harus menghemat dalam penggunaan kertas. Gunakanlah kertas sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita menghemat kertas, berarti kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Tahukah kalian bahwa kertas-kertas yang telah kita gunakan itu bisa kita manfaatkan kembali loh untuk belajar? Ingat, hemat kertas setiap hari ya. Manfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Hal yang kita lakukan itu adalah wujud cinta Indonesia. Jadikan Indonesia negeri yang ramah lingkungan. Itulah tadi penjelasan tentang bagaimana kita selayaknya berhemat dalam penggunaan kertas, karena itu berkaitan dengan hak dan kewajiban kita. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, cobalah selesaikan evaluasi berikut ini. Evaluasi yang pertama, sebutkan 4 hak kita terhadap pemanfaatan kertas. Dilanjutkan pada evaluasi yang kedua, ya, sebutkan 4 kewajiban kita terhadap pemanfaatan kertas. Lanjut pada evaluasi yang ketiga. Ya, apakah itu? Sebutkan 4 pemanfaatan kertas bekas dalam kegiatan sehari-hari. Dilanjutkan dengan soal evaluasi yang keempat, yaitu, buatlah sebuah karya yang memanfaatkan bahan dari kertas bekas. Ingat, manfaatkan bahan kertas bekas. Buatlah sebuah karya yang kreatif, inovatif, dan memberikan manfaat. Karena itu adalah salah satu bentuk peduli kita terhadap pemanfaatan kertas sehingga bisa lebih baik lagi. Itulah pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat dan selalu giat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.